Visi saya begini atas kementerian ini. Silahkan Anda ikut tepat waktu dan kita akan berhenti ketika sudah sampai tujuan dan jangan coba-coba untuk menghalangi. Ini tragedi kemanusiaan menurut saya. Saya melihat videonya dari awal sampai akhir. Yang banyak teman saya nggak kuat melihatnya, tapi saya kuat-kuatkan. Saya melihat videonya dari awal sampai akhir dan saya merinding, marah. Ada banyak yang bilang bahwa kementerian yang paling rumit itu adalah kementerian yang mengurusin bagaimana jalan tol dibangun dari Aceh sampai Papua. Ada juga yang bilang kementerian paling rumit itu adalah bagaimana mengurusin tentara atau polisi. Tapi sebenarnya ada satu kementerian yang paling rumit sedunia menurut saya. Mengurusin mulai dari bagaimana ukhuwah bertetangga hingga urusan soal bagaimana masuk surga nantinya dalam bentuk menjadi Islam yang baik dengan naik haji. Kira-kira seperti itulah. Saya mengundang sahabat saya, Menteri Agama, Gus Yakut. Terima kasih Bang. Saya pakai baju ini. Ini warna hijau. Ya, ini yang ketiga kalinya baru bisa datang karena tentu saja seorang menteri itu benar-benar Pak Jokowi itu bisa manggil kapan saja ya. Iya. Bukan cuma yang lain kan, cuma termasuk jenengan juga ya. Semua lah, saya kira presiden bisa mengundang siapapun ya. Dan di awal-awal dulu saya sering setiap waktu ditelepon sama beliau. Tapi setelah semua berjalan beliau sudah kira-kira mungkin ya dugaan saya mungkin beliau sudah mulai on the track ini, sudah mulai dilepas. Hanya 1 kali, 1-2 kali aja berasa penting. Ada hal penting beliau panggil saya gitu. Dan itu tidak mengenal waktu. Ya enggak. Pokoknya kerja. Jadi ternyata pernyataan tentang kapan saja itu bukan cuma kepada 1-2 menteri, termasuk juga kepada Menteri Agama ternyata. Gus, ya, aku itu masih mau tahu. Jenengan itu ditunjuk sebagai menteri itu gimana ceritanya? Ya. Kan menggantikan senior kita ya? Iya. Pak Fahru Rozi ya? Pak Fahru Rozi. Ceritanya gimana? Saya juga nggak tahu Bang. Jadi bahkan sekitar 2 bulan sebelum saya ditunjuk presiden untuk membantu beliau di Kementerian Agama ini, saya menghadap Pak Menteri itu Pak Fahru Rozi ketika beliau mendapat banyak tekanan untuk mundur. Oke. Waktu itu kan kita tahu ya beliau ditekan mundur karena terakhir itu kasus nikop itu apa ini penutup muka perempuan itu sadar. Iya, cadar. Kemudian banyak tekanan mundur dan saya datang ke beliau menguatkan bahwa beliau ini nggak salah, sudah jalan terus saja, kira-kira begitu. Tapi 2 bulan kemudian malah saya yang harus menggantikan beliau gitu. Ini memang. Dan itu sama sekali nggak ada tanda-tanda waktu itu. Nggak ada. Jadi saya ditelepon Pak Pratik pada waktu itu hanya disampaikan akan mendapatkan tugas yang lebih besar. Jadi standby aja di Jakarta gitu. Waktu itu kan sebagai anggota DPR kan? Anggota DPR saya di Komisi 2, saya pikirkan tugas apa gitu kan. Mungkin ada satu isu tertentu karena saya kebetulan juga ketua umum Ansor gitu kan. Saya hanya berpikir itu aja, nggak pernah menduga ditugas menjadi menteri apalagi menteri agama gitu. Jadi ya saya standby aja di Jakarta dan terus terang Bang, hari itu ketika saya diminta menghadap ke istana itu kalau nggak salah hari Selasa itu menghadap ke istana pertama kali sebelum dilantik hari Rabunya. Jam 2 siang saya harus sampai istana. Sampai zuhur saya itu masih dalam keraguan Bang. Karena sudah disampaikan paginya oleh Pak Pratik, mandat yang akan diberikan kepada saya ini Menteri Agama. Menteri yang saya rasa ya itu tadi di awal tadi Abang sampaikan rumitnya setengah mati. Jadi orang lahir sampai orang mati harus diurus. Nah jam 11:30 saya masih dalam keraguan lah kira-kira begitu. Antara berangkat nggak ke istana. Kemudian saya telepon paman saya, Gus Mus. Jam 11:30 itu saya minta nasihat. Saya harus berangkat enggak? Karena tugas dari presiden ini Menteri Agama. Menteri yang tidak pernah saya bayangkan sama sekali sebelumnya. Ya. Selain ya Kementerian Agama ini kementerian tua Bang. Dikenal dengan ya citra orang publiknya tua. Kan orang tua gitu kan. Ya. Saya harus di situ gitu. Saya tanya paman saya, Gus Mus itu bilang, ya kalau kamu ragu nggak usah.
kata Gusmus begitu. Tapi ada baiknya kamu tanya ibumu dulu. Tanya ibumu sebelum kamu tanya istikharah dulu, kata. Oh, panjang prosesnya. Panjang prosesnya, Bang. Itu kemudian kebetulan ibu saya kan tinggal di Rembang, kebetulan waktu itu di Jakarta karena harus berobat. Jadi saya nanyanya mudah. Saya istikharah, nggak ketemu jawaban. Sinyalnya nggak ada, Bang. Istikharah nggak ada sinyal. Ya memang keputusannya harus bicara sama ibu. Kemudian saya tanya ke ibu. Saya ceritakan, ibu saya kaget. Karena memang saya nggak pernah cerita ke ibu bahwa saya mendapatkan tugas ini. Gitu ya. Kaget ibu saya. Tapi hanya bilang begini, kalau itu manfaat saya hanya bisa mendoakan. Kamu berangkat saja. Nah itu yang kemudian memantapkan hati saya untuk kemudian artinya restu dari ibu dapat ya? Dari ibu. Jadi itu yang menjadi penentu kemudian saya menerima tugas yang sangat berat ini gitu, Bang. Tapi apa alasannya? Apakah karena jenengan ketua Banser? Ya. Atau komunitas organisasi Islam terbesar bernama NU? Atau kedekatan dengan ketua PBNU? Waktu itu belum ya? Belum ya? Itu belum. Belum Kiai Arwi Yahya belum ada ya? Jadi memang saya ditunjuk waktu itu yang disampaikan beliau kepada saya salah satunya karena saya ketua umum GP Ansor. GP Ansor ini ada 7 juta anggotanya, Bang, dan selama ini kita kan concern hanya di lebih banyak di satu isu keragaman. Nah, ini yang seringkali bukan seringkali memang menjadi core bisnis di Ansor yang ngurusi isu keragaman ini. Beliau menyampaikan tugas saya pertama waktu dipanggil itu memastikan bahwa kebinekaan kita nggak terganggu. Ini yang menurut saya ini menguatkan saya, Bang. Artinya ya ini kerjaan yang sudah saya lakukan bertahun-tahun gitu kan. Nah kemudian kedua tata kelola. Tolong dibenahi tata kelola di Kementerian Agama. 2 hal besar ini yang waktu itu diamanatkan Presiden ke saya gitu di hari Selasa waktu itu. Ya saya bilang ya insya Allah siap. Itu aja. Dalam catatan Anda termasuk hingga hari ini, ancaman terhadap keberagaman kita sebagai sebuah bangsa dengan seluruh kesepakatan-kesepakatan besar oleh para founding fathers kita itu sudah sampai pada tahapan mana? Saya ingin memberitahu bahwa di lembaga saya ini, Nagara Institute bersama dengan teman-teman, kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara termasuk dengan Densus 88, di mana kemudian ada seorang semacam juru bicaranya Densus, Saudara Islah Bahrawi itu yang kemudian kita ajak ke daerah-daerah tandem untuk berbicara tentang keberagaman dan segala macam. Saya kembali pada pertanyaan saya, seberapa mengkhawatirkan poin itu hingga kemudian Presiden harus memberikan catatan kepada Anda menyangkut dengan tugas Anda sebagai Menteri Agama? Ini harus dijawab jujur atau setengah jujur? Ini Pak Menteri, ini unsensor, tidak ada yang dipotong. Jadi sejujurnya memang setidaknya dalam pandangan saya pribadi ya sangat mengkhawatirkan, Bang. Ketika ada sekelompok orang yang melakukan klaim atas kebenaran. Jadi merasa kelompok mereka atau diri mereka yang paling benar sementara yang lain itu keliru. Ini masih besar kelompok ini. Bahkan dia masuk di dalam instrumen-instrumen negara. Jadi di pemerintahan, di BUMN, TNI, Polri bahkan juga sudah masuk ke sana. Kemudian ada juga sebagian lain dan juga tidak menutup kelompok yang pertama tadi ini mempertanyakan komitmen kebangsaan kita. Pancasila misalnya. Dasar negara ini masih banyak dipertanyakan gitu, apakah masih kompatibel atau tidak dengan kondisi zaman ini. Nah, setidaknya 2 hal ini yang membuat saya berkesimpulan bahwa ya kondisi ya menurut saya sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera ditangani dengan baik gitu ya. Jadi ya apa boleh buat, memang bismillah ya kita harus ambil pilihan ini. Gitu. Pada saat Anda itu ditunjuk ya Gus sebagai Menteri Agama, saya kebetulan agak banyak grup WA biasa lah gitu ya. Ada yang keras, ada yang sangat keras, dan ada yang super keras kira-kira gitu kan. Tapi sejujurnya pada beberapa kelompok itu dukungan itu datang kepada Anda. Kenapa? Karena identifikasi
orang-orang publik tentang Anda itu menyangkut dengan penyikapan terhadap hal-hal seperti ini jelas. Anda dianggap cukup berani untuk bersikap segala macam. Ketika Anda menjadi menteri dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk itu, apakah ada kendala setidaknya dalam ruang politik, sebab tadi yang Anda katakan paham-paham seperti ini ternyata tidak lagi sudah masif masuk bahkan pada yang namanya aparat penegak hukum hingga tentara gitu. Ya tentu ya, karena diaspora mereka ini begitu luas Bang, jadi ya harus diakui ini bukan pekerjaan yang mudah. Benturan-benturan dengan beberapa kelompok kepentingan itu juga sering kami hadapi gitu ya, bahkan di internal kementerian sendiri. Di internal Kementerian Agama itu ketika saya masuk, yang saya lakukan pertama itu melakukan survei internal, jadi sejauh mana ASN di Kementerian Agama ini terpapar dengan di internal ya? Di internal Kementerian Agama, dan hasilnya kurang lebih 40%, Pak. 40%. Kurang lebih. Dan ini pekerjaan berat. Oh, wow. Gitu kan. Nah, bagaimana kita mau bersih gitu ya di tempat lain jika tempat kita sendiri tidak bersih? Kalau kita harus mengidentifikasi, angkanya saja sudah membuat saya kaget nih. Meskipun sebenarnya seringkali kita bicarakan di ruang publik ya, tapi tetap aja saya kaget. Kalau boleh saya tahu, dalam bentuk seperti apa sih kenanya mereka itu seperti apa? Jadi kalau di range angka 0 sampai 10 itu kira-kira 7 lah skalanya. Parah loh. Parah Bang, karena mereka mempertanyakan misalnya, ya itu tadi, Pancasila ini perlu enggak? Misalnya mereka menghalalkan persekusi lah terhadap non-muslim atau yang tidak seagama dengan mereka. Pengambilan kebijakan-kebijakan itu, satu agama tertentu katakan Islam itu harus mendapatkan prioritas dibanding yang lain. Nah begini-begini nih. Dan termasuk agresivitas mereka ini dalam menyerang pemerintah. Padahal mereka bagian dari instrumen pemerintah. Nah ini beberapa indikator yang kami temukan di internal kami. Nah karena itu kemudian kita membuat program-program di internal dulu untuk bebersih, dan sekarang sih sudah sangat signifikan angkanya. Itu turun drastis itu ya. Karena memang begini Bang, saya di Kementerian Agama, saya sampaikan kepada seluruh jajaran di ASN. Saya rapat 2 mingguan Bang, di semua jajaran. Dulu ketika COVID ya kita online gitu, sekarang sudah hybrid. Jadi ada yang hadir, ada yang setiap 2 minggu sekali, tiap hari Senin. Selalu saya tekankan bahwa saya tidak akan pakai pola manajemen yang rumit-rumit. Saya hanya pakai filosofi kereta api saja di dalam mengelola Kementerian Agama. Kereta api itu apa? Berangkat tepat waktu, berhenti kalau sudah sampai tujuan, dan siapapun yang menghadang akan ditabrak. Saya bilang begitu. Jadi visi saya begini atas kementerian ini. Silahkan Anda ikut tepat waktu dan kita akan berhenti ketika sudah sampai tujuan, dan jangan coba-coba untuk menghalangi. Karena itu pasti saya akan tabrak. ASN di Kementerian Agama itu 235.000 Bang jumlahnya. Kalau 40%? Ya, hampir 100.000 jumlahnya itu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Sorry, saya ingin mendebat Anda untuk ini. Sampai hari ini saya belum pernah membaca atau menemukan sebuah pendekatan bahwa hal-hal yang seperti ini, katakanlah radikalisme yang telah menghinggapi seseorang, itu bisa dibawa pada angka 0. Artinya tanpa bakteri kita kira-kira gitu kan. Pasti nggak bisa Bang. Anda bisa menjamin bahwa 40% itu tidak menjadi bagian yang merusak keberagaman kita atas nama negara karena mereka PNS? Awalnya iya. Awalnya saya menduga mereka akan menjadi salah satu virus yang destruktif gitu atas kondisi kebangsaan kita. Tapi kan saya juga punya kewajiban untuk meletakkan atau membawa mereka ke jalur yang benar, dan itu saya lakukan. Jadi beberapa ASN, ini contoh saja ya, beberapa ASN yang kemudian kita tidak bisa kembalikan, saya harus berhentikan. Saya sudah memberhentikan banyak ASN, ada ASN yang kemudian terpaksa harus kita berhentikan karena memang tidak bisa kita arahkan kembali ke jalan Kalau yang harus menyebut benar. Jumlah berapa? Ya mungkin saya belum bisa menyebut jumlahnya secara
presisi Bang ya, tetapi jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Cukup banyak. Jadi itu pilihan terakhir. Itu pilihan terakhir yang saya harus ambil karena filosofi dasar tadi itu. Jadi nggak ada lagi, saya kalau nggak mau ya sudah itu. Keterangan ini atau informasi ini semakin menggelisahkan saya, setidaknya kita ya. Karena kan kalau kemudian teman-teman yang berada pada garda terdepan saja untuk kita lihat bagaimana toleran, setoleran apa kita, ternyata ini sudah seperti ini. Bagaimana kalau kemudian kita bawa pada problem yang ternyata terjadi di lapangan. Ya. Kita sering membaca pembangunan satu gereja dihambat. Ya. Pada saat yang bersamaan juga kita dengar di beberapa daerah pembangunan masjid juga, kita harus menyebut seperti ini supaya berimbang. Betul. Kita tuh gampang tersinggung banget untuk hal seperti ini. Itu kan. Nah, itu di Kementerian Agama, Gus. Ya. Bagaimana dengan di kementerian yang lain? Ya saya nggak berani bilang makanya. Bicara di kementerian lain. Oke. Iya. saya ikuti logika ini. Nah, sampailah kita, karena ini podcast politik. Iya. Meskipun tamu saya Menteri Agama. Tahun 2024 akan ada pemilu. Iya. Beberapa tamu saya di sini yang kebetulan bergaul pada industri survei, riset dan segala macam mengatakan bahwa puncak dari ancaman radikalisme dan politisasi agama itu bukan 2014 di mana ketika saya, Gus Yakub mungkin ingat ya, saya masih bersama dengan Pak Jokowi dan teman-teman yang lain. Atau tahun 2019 di mana kemudian Pak Jokowi memenangkan lagi. Katanya puncaknya nanti tahun 2024. Anda membacanya seperti apa, Gus? Ya sama, kurang lebih sama, karena saya menduga nah, politik ini kan bukan hanya day to day, minute per minute, bahkan mungkin bisa berubah kan. Dugaan saya karena politisasi agama ini menemukan figur yang tepat gitu, untuk dijadikan simbol, menggunakan agama sebagai alat politik. Bahkan salah satu partai sudah menyatakan tuh di publik bahwa mereka bangga menggunakan identitas sebagai salah satu cara mereka ngambil itu kan. Nah itu saya kira ya ini tantangan yang luar biasa saya kira, yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Tetapi tentu tidak boleh menyerah. Kalau bicara agama memang ini core bisnisnya Kementerian Agama dan kami tentu akan menjawab tantangan ini. Kita tidak akan tinggal diam. Kalau tidak bisa menghilangkan sama sekali, kami akan berusaha akan ini supaya ini minimal. Tapi Bang, sebagai catatan, saya meyakini manusia ini makhluk yang lebih baik daripada makhluk yang lain, ya kan. Nah, dengan seiring waktu saya kira politisasi agama atas nama apapun ya, agama maupun identitas, itu lambat laun juga akan hilang. Tetapi juga tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada proses untuk menuju ke situ. Nah, tugas kami di Kementerian Agama ini salah satunya adalah menjamin bahwa proses itu dilakukan itu. Untuk suatu saat nanti warga bangsa ini, terutama umat beragama, semakin cerdas dan menyadari bahwa agama memang tidak pada tempatnya. Seperti apa, Gus? Karena mohon maaf, saya tidak sebagai orang yang berada pada komunitas politik itu, saya tidak melihat sebuah langkah yang cukup signifikan dari para pihak untuk berhadapan-hadapan dengan itu. Realitasnya adalah ada sebagian saudara kita yang tampaknya lebih memilih untuk selalu kembali ke masa lalu. Di mana kemudian risiko luka dan duka itu menjadi sangat dekat dengan kita. Tadi Anda menyebutkan ada figur yang tampaknya tepat untuk itu. Saya tahu siapa yang Anda maksud gitu ya. Cuman maksud saya ini bagaimana langkah kita? Karena coba lihat, dibawa ke berbagai tempat. Itu ternyata masyarakat itu memberikan ruang yang luar biasa dengan dukungan yang luar biasa pula. So, saya jadi bertanya, termasuk ketika saya undang Pak Amin Rais di sini, partainya kan mengatakan kami mengusung politik identitas. Saya jadi bertanya pada diri saya dan saya ajukan kepada Pak Amin, apakah Anda tidak khawatir dengan itu? Dia mengatakan, kenapa kita harus khawatir? Tidakkah setiap partai politik dan atau seseorang yang berada di wilayah politik itu harus memiliki identitas? Pada bagian itu saya setuju. Tapi kalau kemudian dibawa pada area yang lebih jauh lagi bernama politisasi agama, saya ingin mengetahui perspektif dari seorang Menteri Agama untuk itu. Iya Bang, jadi kalau politik itu kan
ada high politik dan low politik kan. Nggih. Jadi kalau low politik itu ya politik-politik praktis yang disebut identitas oleh Pak Amin Rais itu seharusnya diletakkan pada atribut-atribut atau atribusi-atribusi kepartean. Jadi bukan agama, karena agama ini high politik harusnya. Bicara soal kebangsaan boleh nih agama. Bicara soal persatuan dan seterusnya itu boleh, tetapi tidak untuk kepentingan kelompok gitu. Kelompoknya sendiri tidak bisa. Kita punya sejarah di tahun 55 setidaknya ya, kalau saya nggak salah ya. Bagaimana politisasi agama itu digunakan oleh partai-partai dengan sangat leluasa. Tahun 55 itu ada partai-partai Islam masih banyak tuh. Ada Masumi, ada partai NU dan seterusnya itu yang menggunakan agama sebagai identitas pada waktu itu, dan mereka berkampanye di masjid-masjid dengan leluasa gitu. Karena simbol agama Islam itu kan ya masjid itu ya. Padahal yang di dalam masjid itu kan belum tentu orang yang memilih partainya. Kalau kemudian agama dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan politik yang rendah seperti ini, maka yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih tinggi, high politik itu ini akan terkikis gitu lama-lama. Jadi orang akan menganggap bahwa kalau politik itu kotor, kemudian agama digunakan juga sebagai alat politik, ya agama akan ikut-ikutan kotor, bukan sebaliknya. Bukan kemudian politik itu menjadi suci sebagaimana agama itu. Nah, saya kira ini yang menurut saya penting untuk dijaga supaya agama tidak digunakan sebagai alat politik. Salah satu langkah yang kami lakukan membatasi misalnya dengan terus berkomunikasi dengan stakeholders di Kementerian Agama, termasuk pengelola-pengelola masjid. Bagaimana supaya membatasi agar masjid ini tidak digunakan sebagai alat konsolidasi politik yang pragmatis, politik. Silakan bicara politik tapi politik kebangsaan, bukan politik pragmatis. Ini terus-menerus kita lakukan. Terus-menerus kita sabar, pelan-pelan kita masih punya waktu, dan saya yakin pada waktunya nanti di 2024 ketika perhelatan ini dimulai, akhir tahun ini mungkin ya, kita sudah bisa meminimalisir penggunaan tempat ibadah sebagai wahana untuk melakukan politisasi agama itu, Bang. Hampir seragam jawaban, kan ini kan teman-teman kita juga. Hampir seragam jawaban teman-teman yang memilih untuk berada pada frame yang kita bicarakan ini, politisasi agama atau mengembangkan politik identitas itu adalah Islam mereka anggap termarginalisasi, terpinggirkan, teraniaya. Saya sempat mendebat kepada beberapa orang di sini, termasuk kepada Pak Amin di sini. Saya bilang biasanya itu orang yang melakukan politisasi itu adalah orang yang minoritas. Nah, kita kan mayoritas. Gitu ya. Apa penjelasannya? Nah, sekarang ada menterinya di depan saya. Mas, jenengan itu bikin apa? Kenapa sampai kemudian umat Islam itu di Indonesia, di negara kita ini merasa termarginalisasi, terpinggirkan? Sekarang begini, apa sih yang membuat orang merasa termarginalisasi? Orang syahadat itu diurus oleh negara. Sertifikasi orang yang mualaf itu syahadat diurus. Sholat diatur. Negara mengatur ini dan membebaskan. Jam berapapun azan gitu kan, 5 kali sehari boleh. Puasa, sidang isbat menentukan puasa itu pemerintah. Ya. Zakat kita punya Basnas. Akaf kita punya Badan Wakaf Indonesia itu BWI. Semua diatur. Haji kita urus. Negara juga yang urus. Dimarginalkan sebelah mana? Tidak ada negara ini memarginalkan umat beragama, apalagi Islam yang mayoritas. Saya sudah sampaikan juga di awal. Dulu ketika saya dapat amanah ini, saya akan dedikasikan kementerian ini untuk semua agama, bukan hanya Islam. Gitu. Kalau kemudian merasa perhatiannya kurang karena kita harus berbagi perhatian dengan agama yang lain, ya menurut saya sudut pandang yang sebelah mana. Tidak ada satupun kewajiban pemerintah terhadap umat beragama apalagi Islam yang ditinggalkan. Semua diurus, tidak ada yang ditinggal. Termasuk umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua kita urus. Tidak ada yang enggak, apalagi Islam gitu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Islam termarginalisasi di Indonesia, kita pengen ketawa aja, yang mana dimarginalkan, enggak ada. Atau barangkali
Anda terlalu moderat entah hingga kemudian menurut mereka ya, bisa saja saya bisa salah gitu. Terlalu memberikan ruang kepada yang non Muslim itu mendapatkan terlalu banyak. Anda keberatan dengan pendapat seperti ini? Ya, kalau orang berpendapat kan boleh-boleh saja, Pak. Tetapi saya yakin bahwa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan proporsinya. Jadi proporsi perhatian terhadap umat Muslim itu seberapa, Kristen, Katolik dan seterusnya itu seberapa. Kita sudah atur sedemikian rupa. Bahkan dalam politik penganggaran kami di Kementerian Agama sudah kami buat seseimbang mungkin gitu ya, seproporsional mungkin. Jadi tidak ada sama sekali kemudian karena kita membuka perhatian kepada agama lain, kemudian resources yang seharusnya untuk Islam itu disedot, nggak ada itu. Jadi saya kira prasangka-prasangka begini sih ya sah-sah saja namanya prasangka, tetapi kita sudah melakukan mencoba melakukan setidaknya yang terbaik untuk bangsa ini gitu. Saya ingin sedikit mendapat gambaran dan saya yakin juga penonton kita di sini ingin mendapatkan sedikit gambaran tentang metodologi pendidikan di sekolah-sekolah Islam kita. Seperti apa sih Gus? Karena saya mengenal beberapa pondok pesantren dan atau sekolah Islam termasuk yang modern ya. Itu tampaknya belum terlalu menyesuaikan diri dengan tanda petik masa depan. Setidaknya dalam hal kurikulum ya. Kegelisahan tentang apa pencapaian-pencapaian orang di luar itu masih dianggap biasa saja. Sebenarnya ini bukan problem dari sekolah Islam saja. Sekolah umum kita juga sama saja gitu kan. Tapi karena saya berbicara dengan menterinya, berlebihan nggak pikiran ini? Saya kira enggak, Bang. Saya juga bersepakat dengan apa yang Abang pikirkan gitu ya, bahwa memang sekolah-sekolah agama kita ini banyak tertinggal dibanding dengan sekolah lain yang non agama. Salah satunya karena memang betul adaptasi terhadap perkembangan zaman dan analitik prediktif atas apa yang akan terjadi di masa depan ini kurang begitu menjadi concern gitu ya. Nah, di masa saya sekarang ini kita coba melakukan beberapa perbaikan. Salah satunya bagaimana tantangan kita ke depan ini kan bagaimana kita ini akrab dengan yang paling gampang aja dengan dunia digital. Kan begitu. Madrasah-madrasah kita sudah mulai dekati dengan digitalisasi. Pendekatan teknologinya sudah. Teknologi sudah kita mulai di madrasah-madrasah. Memang yang sulit itu di pesantren, betul. Karena pesantren itu kan semacam kerajaan kecil yang siapapun tidak bisa melakukan intervensi atasnya. Karena pesantren ini punya otoritas dia sendiri itu. Hatta pemerintah nggak mungkin bisa memaksa pesantren harus punya kurikulum ini, harus itu nggak bisa. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena pesantren itu ya tanah pardikan kalau kata orang. jadi udah nggak bisa lagi. Jadi yang kita bisa lakukan itu hanya melakukan semacam pendekatan-pendekatan. Bicara bahwa kita ini dunia ini sedang begini, jadi kira-kira ini harus begini. Nah, terserah pesantrennya apakah dia akan mengadopsi ini atau tidak. Itu menjadi kewenangan sepenuhnya terhadap tidakkah itu bisa menjadi pintu termasuk paham-paham radikalisme itu tadi? Betul, Bang. Anda tidak melakukan sesuatu untuk itu? Tapi kalau namanya pesantren, Bang, saya yakin pesantren yang sebenarnya pesantren itu tidak akan masuk. Tidak akan mampu ditembus oleh ideologi-ideologi radikalisme itu. Karena di pesantren itu jelas bahwa mereka mengajarkan keragaman, mengajarkan cinta tanah air gitu dan seterusnya yang tidak akan ini menjadi antivirus dari virus radikalisme itu. Jadi saya kira pesantren sih aman-aman saja. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Anggarannya Kementerian Agama sekarang berapa sih, Mas? 70 triliun. Oke, untuk pendidikan pesantren? Untuk pendidikan Islam itu ya. Karena mandatori undang-undang kan 20% itu 20% kita mandatori 55 triliun itu untuk pendidikan. Oh, jadi 70 triliun itu sebenarnya ada pada paket mandatori itu tadi? Iya, paket mandatori. Dan memang cukup besar untuk pendidikan. Iya, dan itu kalau di Kementerian Agama kecil. Karena Kementerian Agama ini kan satu-satunya kementerian yang vertikal, Pak. Satu-satunya kementerian vertikal yang strukturnya sampai kecamatan. Tidak ada Pemda di situ? Tidak ada Pemda, keterlibatan Pemda ada. Kalau di Kemendikbudristek, pendidikan itu diurus oleh Pemda. Iya. Oh, ini langsung ya? Ini langsung dari pusat gitu. Jadi memang kecil sekali. Jadi kami ini harus mengelola dana yang kecil untuk 42.000 pesantren, untuk
sekitar 300.000 madrasah, gitu kan. Belum sekolah-sekolah agama lain yang harus kita juga urus gitu. Termasuk filialnya ya. Iya, jadi bisa dibayangkan kecilnya anggaran kami untuk mandatori yang besar. Gak apa-apa Mas, ini mumpung kita ada di sini ngomong supaya teman-teman di Banggar itu tonton ini lah. Berapa seharusnya ya? Iya, kalau kita tentu harus kalau bicara anggaran ya harus anggaran yang apa ya, yang kan 70 terukur, tadi, 50 kan. Itu untuk mandatori itu tadi, tinggal 20-an ya? Tinggal ya 15, sekitar 15. Cilik wih. Kecil sekali. Kecil sekali. Tapi saya selalu bilang untuk membesarkan hati teman-teman. Jadi saya tahu singa itu besar, singa itu jadi raja itu bukan karena besar. Bukan karena cepat juga itu. Ini kalau bicara NU ya kayak begini. Jadi enggak apa-apa kecil-kecil langsung raja. Saya kembali ke yang tadi. Soal kekitohnya Akbar Faisal sensor soal politik. Gugatan atau tuntutan kelompok-kelompok yang teman-teman kita yang agak ekstrim itu, ya wis pokoknya itu harus Islam yang berkuasa, formatnya harus seperti ini. Pada beberapa bagian sih kita bisa pahami ya. Tetapi kalau kemudian terlalu dipaksakan seperti yang sering kita dengar, menurut Anda ancaman terbesar bagi kita itu apa? Ya runtuh Bang. Runtuh ya. Negara ini runtuh dan tentu kita tidak ingin negara ini runtuh karena kita tahu negara ini kan berdiri karena kesepakatan, kesepakatan banyak kelompok, banyak agama dan Islam itu seharusnya Islam itu agama yang sangat menghargai kesepakatan. Kita punya banyak contoh, misalnya yang paling sangat terkenal itu kan Piagam Madinah. Itu kan piagam kesepakatan dan Nabi pegang betul itu kesepakatan bagaimana melindungi Yahudi, bagaimana melindungi Nasrani dan seterusnya. Contoh yang diberikan Nabi ini seharusnya juga menjadi inspirasi dong buat umat Islam di Indonesia yang jaraknya sekian abad dengan Nabi gitu kan. Ya, ketika kesepakatan sudah dibuat ya mari kita pegang kesepakatan itu. Founding Fathers kita sudah bersepakat bahwa negara ini bukan negara agama tapi negara demokrasi berdasarkan karena kesepakatan itu tadi. Ya udah kita pegang kesepakatan ini. Coba Bang kalau kita jadi satu negara agama gitu Indonesia ini. Maka saudara-saudara kita yang di NTT, di Papua, di Sulawesi Utara dan tempat-tempat di mana Muslim itu minoritas, mereka pasti akan memisahkan diri. Apa jadinya Indonesia? Saya kira. Dan risiko itu memang ada ya. Risiko itu ada. Iya. Realitasnya memang ada yang mengusung itu, Mas. Ya memang. Itu dia. Betul. Saya itu apa ya? Setidaknya di internal saya, di keluarga saya itu, saya ajarkan anak-anak saya itu untuk lebih realistis, bahwa sholatlah kalian seharusnya sebagai hamba Allah, berbuat baiklah kalian, bersedekahlah apabila ada yang layak kau sedekahkan. Tapi ingat juga bahwa tanggung jawabmu terhadap dirimu tentang masa depan itu ada. Jangan seakan-akan kita sudah akan mati besok. Kalau kita nggak jadi mati besok, yang bayar utang kita ini siapa gitu kan? Kira-kira gitu. Bahasa saya seperti itu. Nah, saya ingin bicara tentang formula dan pola. Apa yang Anda pakai di kementerian itu agar kemudian radikalisme, pikiran-pikiran radikal itu tidak semakin berkembang. Masalahnya ini ada media sosial, Pak Menteri. Seperti tempat saya ini kan ruang yang kalau kemudian saya tidak cerdas dan tidak arif pengelolanya, itu bisa mengompori kan loh, kan? Sampai kita kebingungan mencari kata yang paling tepat. Begitu hati-hatinya kita soal ini kan. Itu yang saya maksud Pak Menteri. Apa yang Anda bisa bayangkan? Jadi begini Pak, kalau bicara soal program ya, program itu, jadi kalau bicara program ini kan terkait dengan penganggaran di kementerian, ya kan, nomenklatur. Kami punya namanya moderasi beragama. Ini program yang kita sangat yang harapan kita itu yang berada di kanan bisa agak ke tengah, yang ada di kiri bisa ke tengah juga, agak ke kanan sedikit itu ya. Supaya ketemu di tengah-tengah dan ini konsep moderasi kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau saya harus menjelaskan moderasi ini di sini Bang, nggak cukup waktunya. Ringkasnya, moderasi beragama ini mengajak kita sebagai manusia memandang manusia lain sebagai manusia. Jadi memanusiakan manusia itu adalah bagian paling penting dari program moderasi beragama ini yang ada di Kementerian Agama untuk menjadi jawaban atas
virus radikalisme itu tadi. Memanusiakan manusia. Jadi memandang manusia lain sebagai manusia yang memiliki hak. Sama dengan kita. Masing-masing kita punya hak, tetapi hak kita dibatasi oleh hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, begitu kira-kira yang mau kita dorong. Nah, kami memiliki keyakinan jika kampanye kemanusiaan melalui program moderasi beragama ini berhasil kita lakukan, maka yang menang itu bukan Islam. Yang menang bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, Buddha, Konghucu, tapi yang menang kita semua. Kita semua sebagai manusia akan memenangkan. Karena ya manusia ini kan diperintahkan untuk berbuat adil. Nah, ketika kemanusiaan menang, keadilan itu kan didapat. Oh iya, kalau itu pasti. Tapi masalahnya kan kampanye itu seperti apa bentuknya dan kemudian bagaimana efeknya. Saya ingin memberi contoh nih Pak Menteri. Di grup kita itu ya, di grup WA kita itu karena kebetulan di situ banyak pejabat, di mana kemudian keluhan itu muncul. Kok bisa misalnya ada masjid atau kelompok pengajian di salah satu kementerian atau BUMN yang berceramah itu adalah orang yang pokoknya semua orang itu jahat kecuali dirinya gitu loh. Iya, jadi kan harus ada benchmarking Bang ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini kan kalau ibarat penyakit itu kita ini dokter yang menangani penyakit sebagai akibat komplikasi yang bertahun-tahun gitu. Jadi kalau diharapkan selesai dalam 1, 2, 3 tahun tentu akan sulit. Tetapi buat treatment ini akan terus kita lakukan, iya. Jadi ini dulu, benchmarking ini dulu. Kita akan lihat, kita harus lihat bagaimana skala misalnya ketika dulu gitu ya, sikap intoleran, radikalisme itu ditangani dan sekarang harus dibedakan tuh. Harus ada skornya, indeksnya harus ada dong supaya bisa, supaya fair gitu ya untuk membedakan itu. Nah, saya ambil contoh saja yang gampang supaya nggak lari kemana-mana. Di Kementerian Agama yang tadi saya bilang 40%, sekarang bisa dicek. Kita ini sekarang tidak lebih dari 10% yang sudah kita bisa dari 40 kita tekan tinggal sekitar 10%. Tugas kita akan terus untuk mendorong ini supaya ya mungkin tidak bisa bersih sama sekali sebagaimana di awal kita bicarakan Bang. Tetapi ikhtiar ini terus kita lakukan. Nah, kita juga tidak tahu apakah ketika kita lakukan evaluasi kepada jajaran di Kementerian Agama ini, mereka mengatakan jujur atau tidak kan kita juga tidak tahu kan. Setidaknya apa yang tersurat, apa yang tersampaikan, itu kita bisa menilai bahwa mereka sudah, dan kita juga punya situation room di kantor itu. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana misalnya akun-akun media sosial mereka ini sudah mulai pulih belum dari paparan-paparan ini. Jadi setelah kita lakukan beberapa treatment itu sudah berhasil. Dan faktanya kalau di Kementerian Agama sudah jauh membaik dibanding sebelumnya gitu saya kira. Dan ini harus kita lakukan di tempat yang sama. Saya senang ketika misalnya di BUMN. Tadi Abang cerita bagaimana di masjid-masjid BUMN orang bisa ceramah sesukanya, maki-maki pemerintah gitu kan. Dan menganggap yang lain salah. Sekarang insya Allah sudah bersih Bang. Karena memang ada komitmen kuat dan ini kita terus sampaikan ke kementerian-kementerian yang lain. Kita membuat semacam pattern gitu ya, step by stepnya yang kita sampaikan juga ke kementerian lain. Bagaimana penanganan terhadap kelompok-kelompok radikal ini di instansi masing-masing kementerian itu. Nah memang ya ini takes time gitu, tapi kan ya kita harus lakukan daripada kita hanya diam. Buktinya hasilnya sudah banyak terlihat kok. Ada beberapa pendapat di antara teman-teman itu kalau kita diskusi di sini Gus, itu adalah salah satu cara untuk menangkal yang seperti ini adalah masuk pada wilayah pendidikan memang. Ya, betul. Dan pendidikan itu adalah sesuatu yang berbicara tentang masa depan. Ya. Tidak lagi selalu berbicara tentang Arab itu yang hancur gara-gara soal agama kan di Libya segala macam itu. Makanya saya lebih tertarik berbicara soal itu. Berapa banyak sih anggaran yang Anda siapkan untuk memoderasi pendidikan kita dengan hal-hal seperti ini, Gus? Tadi sempat membahas sedikit soal itu tuh. Ya gimana Bang? Jadi anggaran untuk pendidikan yang 55 triliun itu sudah include di dalamnya termasuk pendidikan untuk itu. Untuk penanganan virus-virus radikalisme di sekolah-sekolah. Kita misalnya Bang, saya cerita ya. Di Kementerian Agama ketika kita masuk kita bongkar semua itu buku-buku sekolah anak-anak madrasah itu. Kita temukan beberapa buku yang di dalamnya misalnya ada pertanyaan multiple choice.
tanya, ada gambar nanas, buah nanas itu. Pertanyaannya buah nanas ini mirip dengan apa? Ada A, granat, B, kira-kira bagaimana? Ini anak-anak loh madrasah nih. Madrasah sanawiyah, buku sanawiyah itu yang diajarkan dengan cara-cara begini kemudian kita take down. Jadi banyak sekali Bang. Jadi kalau prihatin ya tidak cukup, memang harus do something gitu dan kita melakukan itu, kita take down, kita ganti lagi dengan materi-materi baru yang lebih mendidik lah anak ini. Jadi itu yang bisa kami lakukan di Kementerian Agama ini dengan segala keterbatasannya tentu. Ya, tadi dikatakan bahwa ya alhamdulillah tinggal 10%. Bagi saya pribadi jangan ke 10%. Satu orang saja itu banyak gitu loh kan. Daya rusaknya luar biasa gitu kan. Betul. Oke, kita maju pada tugas Pak Menteri. Tadi kita sudah berbicara yang berbau-bau politiknya. Sebenarnya ada pertanyaan saya tapi nanti ujungnya saya ajakan. Begini, Gus. Tampaknya pemerintah Arab Saudi MBS. Apa sih kepanjangannya MBS itu? Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman itu membawa Arab Saudi maju beberapa langkah. Termasuk adalah katakanlah kemudahan mendapatkan visa umroh. Oke? Kita bagaimana antisipasinya itu Pak Menteri soal itu? Ya, jadi umroh itu sekarang menjadi murni bisnis kalau di sana, bisnis pariwisata kalau kita di sini bahasa kita bisnis pariwisata. Semua dimudahkan. Visa itu juga tidak sesulit dulu. Jadi orang bisa aplikasi sendiri langsung dan dalam hitungan jam visa itu bisa keluar. Nah, Kementerian Agama ini memang menghadapi bukan problem ya, tantangan. Tepatnya tantangan karena di umroh ini kita tidak mengatur sampai ke teknis seperti haji. Kita hanya mengatur perizinan travelnya itu dan regulasinya dan regulasi pelaksanaan umroh saja. Sementara ketika sudah sampai di sana di tanah suci itu sudah tidak menjadi kewajiban pemerintah. Itu regulasi yang kita punya untuk umroh. Untuk umroh. Untuk umroh. Nah, oleh karena itu kita sedang mendiskusikan beberapa poin penting agar umroh ini kita bisa lakukan pengaturan untuk terutama melindungi jamaah sebenarnya. Kita banyak menemukan kasus bagaimana jamaah ketika berangkat, ketika di tanah air ini dapat janji-janji manis, di sana berbeda janjinya karena travelnya nggak proper. Nah ini sedang kita siapkan beberapa regulasi yang tentu saya belum bisa sampaikan di sini Pak. Kita sedang siapkan bagaimana aturan-aturan yang kita akan buat, regulasi yang kita buat ini lebih melindungi jamaah karena mensikapi tadi itu pemerintah Saudi yang lebih menganggap bahwa ini pure bisnis gitu. Jadi, nah kalau sudah bisnis begini kan semakin tidak terlindungi nih jamaah kita karena urusannya ya yang penting kita keluarkan duit di sana terima duit kan begitu saja kira-kira. Perlindungannya bagaimana? Kenapa misalnya teman-teman di Kementerian Agama dalam hal ini Pak Menteri tidak mengikuti logika Arab Saudi misalnya, yang tampaknya tadi kita sudah bahas seperti wisata agama ya, wisata agama. Sama dengan kalau kita ke luar negeri, pelindungan kan ada, kita punya lembaga di sana, kedutaan, konjen ada segala macam. Kenapa tidak memikirkan alternatif itu Pak Menteri? Iya, kita sudah memikirkan itu. Jadi kita membuat regulasi juga bukan sendiri, Bang. Tapi kita juga bicara dengan pihak kedutaan besar. Karena kita tahu kedutaan besar Indonesia di Saudi itu kan bukan hanya ngurusi jamaah umroh. Tapi kita punya TKI juga di sana. TKI di sana yang kompleks juga persoalannya gitu ya. Jadi kita ajak bicara semua. Jadi mana porsi kedutaan besar, mana porsi Kementerian Agama, mana porsi Biro Travel Umroh ini, dan kita akan orientasikan ke satu hal, persepsi yang sama bahwa ini harus melindungi jamaah itu dulu. Jadi bisnis itu berikutnya lah gitu. Tapi yang penting bahwa jamaah ini dulu, orientasinya ke jamaah dulu, bukan ke bisnisnya dulu. Nah yang banyak kan sekarang travel ini bisnisnya dulu Bang. Jamaah dan sejujurnya memang bisnis. Memang begitu karena bisnis kan. Nah tugas pemerintah kan tidak dalam ranah bisnis itu, tapi bagaimana melindungi jamaah. Nah ini yang sedang kita
buat gitu. Kapan rencana beletnya dikeluarkan? As soon as possible Bang, setidaknya setelah perjalanan haji ini tahun ini. Tahun ini ya. Oke, saya masuk ke haji. Saya baca-baca dikit nih tentang visinya MBS ya. 2030 gitu ya. Yang tampaknya model umroh itu kemungkinan akan dipakai juga di haji. Betul. Akan dipakai di haji. Apa yang Pak Menteri sudah siapkan untuk sebagai antisipasi kalau itu terjadi? Karena pasti berubah semua regulasi kita nih. Sekarang juga sudah pelan-pelan dilakukan seperti itu oleh pihak kerajaan Saudi ya. Misalnya pelayanan masair itu pelayanan di Arafah itu, Musdalifah, Arafah dan Mina. Itu dulu yang megang itu, yang mengelola itu namanya muasasah. Jadi apa ya muasasah itu terjemahnya. Nah sekarang yang pegang syarikah, perusahaan Bang. Jadi kita bisa memilih pelayanan. Jadi mana yang terbaik. Jadi mereka akan lelang. Kalau dulu kan ditentukan muasasah itu sudah ditentukan sendiri. Sekarang kita bisa memilih. Jadi semacam lelang meskipun lelangnya juga berbeda dengan lelang di kita. Lelang mereka itu hanya ini ada misalnya ada 4 perusahaan, kemudian perusahaan A menawarkan ini, perusahaan B menawarkan ini, C ini silahkan pilih yang mana gitu aja. Beda dengan kita kan prosesnya panjang lelang itu ya. Nah itu contoh itu bagaimana mereka sudah mulai membuka bisnis haji ini sebagaimana bisnis umroh itu secara pelan-pelan dibuka seperti itu dan kami juga harus mau nggak mau harus segera beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan di Saudi Bang. Itu yang saya maksud. Jadi saya bisa bayangkan betapa rumitnya Pak Menteri dan kita sebagai sebuah bangsa kalau tiba-tiba visi 2030-nya MBS itu lebih cepat dari itu dan kemudian yang namanya haji tidak ada kuota lagi seperti yang terjadi pada Amerika dan Eropa kan gitu ya. Itu loh. Banyak efeknya ke kita loh. Ya pasti akan sangat berefek pada kita ya. Setidaknya begini, visi itu akan dilaksanakan dengan melihat bagaimana ekspansifnya pemerintah Saudi itu memperluas Masjidil Haram misalnya. Iya dan sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Cuman mereka mungkin tidak berhitung kapasitas di Mina misalnya. Ini yang membuat sebenarnya mereka tidak mungkin belum menghitung itu yang membuat kami lega Bang. Karena kalau di Arafah luasannya masih sangat menampung berapapun jamaah yang masuk ke situ. Tapi di Mina enggak. Mina itu kecil. Jadi kalau pemerintah Saudi memaksakan seperti tadi membuka seluas-luasnya tanpa kuota, Mina tidak akan bisa menampung. Dan ini kan menjadi problem yang serius buat kerajaan Saudi. Saya sudah pernah mendiskusikan ini dengan Menteri Haji Kerajaan Saudi. Dia menyatakan hal yang sama bahwa ini juga problem yang akan menjadi dipikirkan oleh pemerintah jika kemudian kuota itu dibuka seluas-luasnya. Ada problem di Mina dan mereka juga belum ketemu apa jawaban dari ini gitu, apa terbatasnya Mina dan itu yang membuat kami merasa sedikit lega bahwa dalam waktu dekat belum akan dilakukan itu. Sebagaimana haji, sebagaimana umroh. Karena kendala-kendala itu tadi. Ada berapa problem ya. Bisa berisiko juga sih. Iya berisiko ya, kan itu kan kecil itu kan. Meskipun berapa lantai sekarang itu? Enggak, kalau di Mina itu ya kalau jamaratnya 3. Ya, ada 3 lantai, tapi lingkungan untuk perputaran manusia di situ. Iya, untuk mabitnya di Mina untuk menginap di Mina itu nggak luas Bang. Kan bentuknya tenda kecil-kecil itu kalau Abang lihat kan tenda kecil-kecil itu. Itu kapasitasnya sekitar 2,5 juta. Sekali datang itu ya jamaah haji sekitar segitu kan, sekali jamaah haji itu udah 1,5 juta. Kalau kemudian dibuka luas katakan 2 kali lipat, itu sudah ampun-ampunan itu Bang, susah sekali. Pasti akan mengendalikan orang itu. Oh dan pemerintah Arab Saudi ternyata memikirkan itu. Iya, mereka sangat aware dengan soal ini. Pasti dia dengarkan jenengan karena paling besar dari kita sekarang. Paling besar dari Indonesia. 200 berapa sih? 221.000. Oke, nah. Saya mau tanya soal biaya haji nih Pak Menteri. Saya nggak ngerti kenapa selalu saja ada hal-hal yang harus kita bicarakan yang menurut saya seharusnya itu sudah selesai. Contoh misalnya, sekarang biaya haji berapa sih? Sekarang kalau biaya yang harus dibayarkan itu sekitar 90 juta.
90 juta. BPH 90 juta, tetapi yang ditanggung jamaah atau istilah kita itu BPIH itu sekitar 49. Subsidinya berapa? Subsidinya sekitar 55%, Bang. Oke. 55 poin sekian lah gitu, Oke. persen gitu ya. Nah ini sebenarnya belum sehat secara keuangan. Tapi kalau detail soal keuangan itu bukan di Kementerian Agama tapi di BPKH. Tetap, gitu ya? Iya, kan ada lembaga sendiri yang mengatur keuangannya. Jadi memang agak sulit, kita hanya mengatur perjalanannya, mengatur teknis-teknis lain, hitungan pembiayaannya, tapi duit bukan kita yang pegang. Tapi kan BPKH. Keputusannya di Pak Menteri kan? Iya, Kementerian keputusan di kementerian, tetapi tentu sebenarnya begini, kalau kita mau aman-aman saja, sudah kita tetapkan aja udah sekian, nggak tahu nih. Misalnya subsidinya kan sekarang 49, udah kita turunin aja 25 juta aja. Dan itu bisa kan? Bisa. Lah bisa. iya. Tetapi kan tidak adil terhadap BPKH yang mengelola keuangan itu. Ya kan, satu. Yang kedua, ini akan menjebak pada skema Ponzi, Bang. Ini jamaah yang antriannya hampir 6 juta sekarang. Iya. Yang mau berangkat haji itu hampir 6 juta yang ngantri. Itu bisa terancam nggak berangkat kalau kita tutup mata ini soal situasi atau kondisi keuangan haji secara keseluruhan. Gimana penjelasannya gimana? Jadi begini, uang kelolaan itu sekitar 166 triliun. Oke. Ya. Dana haji sekarang. Dana haji sekarang, ini dana milik sekitar hampir 6 juta itu. Itu 166 triliun. Dari kelolaan itu tiap tahun BPKH itu rata-rata, Badan Pengelola Keuangan Haji itu rata-rata menghasilkan sekitar 7-8 triliun. Oke. Ya. Subsidi setiap berangkat ibadah haji itu kurang lebih sama 7-8 triliun. Ya. Kalau kemudian subsidinya kita naikkan, biaya hajinya kita turunkan, maka keuntungan ini nggak cukup untuk menutup. Dia harus ngambil uang pokok haji dong. Diambil untuk menutup subsidi haji yang mau berangkat sekarang. Bisa ribut lagi tuh. Kan begitu. Jadi, nanti begitu terus akan terjadi sampai lama-lama habis dana hajinya, sehingga jamaah yang terakhir ini nggak akan bisa berangkat. Kita mengalami beberapa peristiwa skema Ponzi itu di travel umroh kan. Berapa travel umroh besar itu yang kemudian bermasalah. Itu kan jamaah bayar murah, ditawari dengan iming-iming bayar murah bisa berangkat, berbondong-bondong jamaah daftar di biro travel itu, kemudian jamaah yang daftar terakhir nggak bisa berangkat karena duitnya sudah habis duluan. Setidaknya yang saya bikin catatan kecil ini ada 3 poin sebenarnya menyangkut dengan haji itu ya. Pertama adalah transportasi, kedua pemondokan, yang ketiga catering. Saya dapat catatan kecil ini Pak Menteri, misalnya untuk catering itu sebenarnya itu bisa diturunkan bukan hanya 1 rel dari 18,5 menjadi 17,5. Perbandingannya begini, kalau yang haji biasa, haji plus saja itu kan biayanya sekitar 45 sampai 55 real 3 kali makan. Oke. Artinya sebenarnya diperbandingkan dengan kalau misalnya sekarang ini 17,5 biayanya, 17,5 real per sekali makan, kan 3 kali makan sehari. Kan hampir sama juga kan dengan yang biaya haji ya, khusus. Haji khusus itu kan gitu ya. Artinya ada ruang untuk dikurangi itu Pak Menteri. Satu. Yang kedua, soal misalnya kontrak ya, pemondokan. Saya dikoreksi. Benarkah kontrak kita dengan pihak di sana itu rata-rata per tahun? Kenapa tidak jangka panjang misalnya per 5 tahun? Setidaknya ada yang bisa kita diuntungkan adalah kita bisa sejak dari awal bisa menentukan jemaah haji tahun depan kau tinggal di sini, kira-kira gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya, dan itu pasti lebih murah karena diikat kan gitu. Apa kendalanya Pak Menteri tidak diterapkan seperti itu? Jadi pertama Bang, soal catering ini saya harus sampaikan dulu. Jadi keputusan panja haji di DPR bersama pemerintah itu bukan 3 kali Bang, 2 kali. 2 kali dong? Hanya 2 kali. Jadi 17,5 kali 2. Kali 2 berarti sekitar 34 lah, 35. Iya 35 persis tuh. Itu untuk 2 kali makan. Jadi hanya 2 kali makan yang disetujui oleh panja. Kan biasanya kan 3 kali kan? Tahun lalu 3 kali, tahun sebelumnya memang 2 kali Bang. Oke. Tahun kemarin 3 kali karena alasan COVID itu, tapi sekarang dikembalikan lagi ke 2 kali. Tapi kan harusnya kan breakfast, makan pagi ya, siang dan malam. Iya. Kenapa dikurangin?
Ya itu keputusan panja haji begitu. Kalau saya sih maunya 3 kali aja supaya jamaah biar merasakan nyaman gitu kan. Nah itu kemudian soal hotel. Memang problem Bang, ada 2 problem terhadap pemondokan ini. Satu problem regulasi, kita tidak mungkin melakukan kontrak panjang. Oh, oke. Ya, kalau di aturan haji itu memang kita harus per tahun tuh, bayarnya harus per tahun. Harus bayar per tahun. Itu aturan di sana atau di kita? Di kita. Kenapa tidak dirubah? Penganggaran kita. Penganggarannya anggaran kita kan selalu pembahasannya per tahun Bang. Gak bisa kita bahas 5 tahun sekaligus kan gak bisa. Jadi per tahun itu problem pertama. Problem kedua di sana juga menjadi masalah. Mereka itu seringkali gak mau main panjang itu. Meskipun banyak juga yang mau. Gitu. Tapi ada juga yang gak mau. Karena kalau kayak sekarang nih. Seperti sekarang nih. Harga hotel itu mereka naikin sesukanya. Kalau mereka main panjang, rugi mereka. Karena tahun depan bisa jadi mereka bisa naik lagi gitu. Memang berbisnis dengan mereka itu berbeda dengan orang-orang kita lah. Kira-kira. Saya paham bahasanya akan dikatakan gitu. Nah itu, jadi memang agak ada 2 problem ini yang kita sedang coba pecahkan. Kita sedang coba pecahkan bagaimana sih problem ini. Misalnya dengan BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji yang melakukan kontrak. Karena mereka nggak terikat aturan seperti kementerian. Mereka mengikat kontrak dengan hotel-hotel yang ada di sana, di Mekah dan Madinah. Kemudian kita sewanya ke BPKH. Nanti di tahun-tahun depan gitu ya. Itu akan lebih mudah. Lebih enak. Tinggal mereka berani nggak ambil risiko itu BPKH-nya terhadap pola bisnis orang-orang di sana gitu ya. Kalau berani kita senang. Kita udah dorong terus BPKH untuk investasi dengan sewa hotel-hotel itu, dan kita pastikan kita akan sewa hotel-hotel itu. Kan ini kan sebenarnya 2 sisi dari satu mata uang aja, Kementerian Agama dan BPKH dalam pengelolaan haji kan. Itu sebenarnya salah satu mitigasi kasus seperti ini. Hotel yang kita nggak bisa tentukan dari awal harganya. Kalau ini BPKH berani melakukan ini, kita akan lebih mudah menentukan biaya haji ke depan. Sudah terprediksi lah kira-kira kan hotelnya sekian gitu. Nah sekarang juga termasuk di catering. Kita sudah dorong bersama Pak Menteri Perdagangan sama Bang Zul ini untuk mendorong pengusaha-pengusaha kita bikin catering di sana. Dan itu dibolehkan? Dibolehkan sana. Tapi syarat mereka itu kan harus ada orang Arab, orang setempat yang jadi partner di sana. Nah itu lagi-lagi tinggal berani nggak pelaku bisnis kita berpartner dengan orang sana gitu. Itu belum ada yang masuk? Sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang masuk, tapi tentu belum bisa sekarang karena baru tahun ini masuknya, mungkin baru operate tahun depan. Nah itu akan bisa mengatasi juga problem unpredictable-nya biaya catering itu, yang naik turun nggak jelas itu. Termasuk misalnya dengan tadi tempat itu, dimungkinkan kan kita punya hotel di sana misalnya? Peraturan mereka nggak mungkin Bang. Jadi kepemilikan tidak boleh oleh warga di luar Arab. Iya, maksud sama dengan kita di sini tidak boleh, tetapi kan bisa dengan format kerjasama misalnya, dan itu bisa jangka panjang gitu. Bisa, tetapi itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, Bang. Kan BPKH, karena mereka yang mengelola keuangan haji, investasinya pun kan harus investasi dari keuangan haji. Lagi-lagi problemnya, berani nggak BPKH mengambil risiko berbisnis dengan orang sana gitu. Karena mereka day-to-day-nya nggak bisa kontrol. Gitu. Tahu sendiri. Ya, itu kan susah gitu. Jadi tinggal itu saja problemnya di situ itu. Tapi kita sih sudah mendapatkan banyak kemajuan sebenarnya Bang dari proses pelaksanaan ibadah haji ini. Misalnya kita itu kan bawa uang triliunan ke sana itu. Ya. Selama ini nggak balik, kecuali Haji Mabrur aja yang balik ke Indonesia itu. Selebihnya nggak Bang. Uang itu hilang aja di sana. Nah sekarang bersama Mendak ini kita sudah bikin beberapa kemajuan. Setelah kita lihat kenapa misalnya catering misalnya mahal. Itu karena barang tidak dari kita Bang. Lebih banyak dari Vietnam, Thailand, gitu, Filipina gitu. Barang kita nggak ada. Bahkan beras itu dari Thailand. Namanya beras Rojo Lele tapi dari Thailand. Pandan Wangi tapi dari Thailand. Oh ya? Itu yang terjadi Bang. Selama ini dibiarkan gitu ya. Nah, kita kesana dengan Pak Mendak, kita lihat fakta ini, kemudian kita cari kenapa, ternyata kita belum punya perjanjian dagang dengan pemerintah Arab Saudi. Sehingga barang-barang kita nggak bisa masuk. Kalau toh bisa masuk akan kena teks yang besar, sekitar 15%. Kalau ada perjanjian dagang, teksnya 0. Gitu. Nah, cepet nih Pak Mendak
bikin terobosan ini dan sekarang sudah ada perjanjian dagang itu antara Indonesia dan Saudi sehingga tahun ini beberapa produk akan berasal dari Indonesia. Ini selain akan menjamin soal harga yang kita bisa tekan juga menghidupkan UMKM yang ada di sini gitu dan uang akan sebagian akan kembali ke Indonesia. Nah, saya mau bilang begini tapi takut. Loh kok selama ini kenapa kita nggak pikirin itu ya? Ya kan? Ya nggak tahu, juga nggak tahu. Oke, jadi nakal lagi kita nih. Terakhir Pak Menteri, kembali ke politik. Saya kadang-kadang gak nyaman kalau nanya seperti ini. Apapun namanya, Anda itu selalu dilihat sebagai representasi dari NU. Ya. Setiap pemilu, seperti yang kita ketahui, NU itu selalu menjadi bagian yang harus diperhitungkan. Diajak bicara, diuongke dan seterusnya dan seterusnya. Arahnya kemana nanti? Ya arahnya tentu kepada yang berkomitmen menjaga kebangsaan. Saya pastikan itu. Jadi yang memiliki komitmen kuat menjaga kebangsaan, toleransi, kebinekaan. Itu semuanya juga ngomong gitu Pak Menteri. Iya, tapi kan kita bisa membaca track record Bang. Oke. Kita bisa membaca arah. Wong kuda lari saja meninggalkan jejak kan, masa orang lari nggak ada jejaknya. Kita akan ketahuan, jadi kita akan tahu dan kita pasti bisa memilih itu. Kita di sini tuh kebiasaan menyebut nama Pak Menteri. Dia tamu-tamu saya itu kadang-kadang itu menghindar dari sini karena saya kadang-kadang gak sadar itu kalau ternyata meminta nama gitu loh. Iya, inisialnya AF. Akbar Faisal. Ya. Dipahami kalau kayak gitu. Jadi yang menjaga kebinekaan. Ya, dan satu lagi Bang. Dan yang bisa memastikan bahwa proses yang sudah dijalankan sekarang ini dilanjutkan. Itu syarat dari NU? Ya, saya pastikan itu akan menjadi syarat. Meskipun nggak disampaikan, tapi saya secara pribadi akan. Bahwa pemerintahan yang akan datang harus melanjutkan. Ya, harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan sekarang. Karena NU, kita semua ini di NU itu menilai ini sudah on the track pemerintah ini. Ya, tapi kan semuanya juga begitu, lagi-lagi saya kejar nih. Misalnya Mas Anies berjanji bahwa akan melanjutkan IKN. Apa bedanya? Ya kan negara ini bukan hanya soal IKN Pak. Oke. Susah kalau Anda mewawancarai anggota DPR juga, teman saya. Susah dapatnya. Pak Menteri, tentang David. Saya lihat Anda begitu terpukul ketika menjenguk David itu. Ya. Anda menyebut anak saya anak seperti kader, apa sih? anakku. Anak kader. Ya. Dekat memang. Dengan bapaknya mungkin ya? Iya, saya merasa bahwa saya ini dekat dengan semua kader Bang, itu pertama. Yang kedua, ini tragedi kemanusiaan menurut saya. Saya melihat videonya dari awal sampai akhir. Yang banyak teman saya nggak kuat melihatnya, tapi saya kuatkan. Saya melihat videonya dari awal sampai akhir dan saya merinding, marah. Saya nggak mau nonton. Ya. Marah saya nih. Nggak mau nonton saya. Saya cuma lihat pas kakinya melayang si anak itu pada siapa yang David yang sudah terjadi itu, saya langsung keep. Gak mau saya langsung skip. Saya hari-hari awal nggak berani nonton Bang. Baru hari ketiga mungkin saya beranikan untuk melihat ini sampai selesai agar saya tahu kira-kira kalau ada konstruksi hukum yang keliru atas kasus ini saya bisa protes gitulah kira-kira. Okay. Makanya saya paksa saya untuk nonton. Ini tragedi kemanusiaan yang menurut saya tidak boleh lagi terulang. Ini pelajaran yang sangat penting dan ini peringatan lah buat kita semua orang tua gitu ya. Yang ketiga, kenapa kemudian saya melakukan statement seperti pendek, tetapi saya nggak ada statement lain soal David ini kecuali itu bahwa anak kader itu anakku. Saya merasakan kemarahan 7 juta anggota Banser Bang. Bukan cuma mereka, kami juga marah. Ya, saya bagaimana kalau saya membayangkan kalau mereka ini kita biarkan mereka marah semua 7 juta, maka saya harus ambil alih emosi mereka kira-kira begitu dengan membuat pernyataan bahwa anak kadernya anakku. Artinya apa? Bahwa kader-kader yang mau bertindak harus izin aku.
karena ini anakku gitu. Saya kira-kira itu pesannya ya. Pesan yang saya sampaikan. Jadi jangan bertindak sendiri. Kita sempat kecolongan misalnya di Malang. Anak-anak ini sudah turun ke kantor pajak di Malang, tapi ketahuan saya telepon tuh, ketuanya saya telepon, udah balik kanan nggak boleh. Dan ini efektif ternyata untuk meredam emosi kawan-kawan saya. Kanjuruhan, kasus Malang. Bukan. Oh iya, masih tentang ini? Ya soal David ini. Oh ya? Soal David sudah ini. Mau bergerak di daerah sudah ya? Mereka udah sampai di kantor pajak. Tapi kita minta putar balik karena nggak boleh. Dan itu di hampir semua daerah mereka memberikan respon yang sama, WA ke saya, telepon ke saya. Mereka akan turun dan minta perhitungan apa urusannya kantor pajak dengan urusan nggak ada. Nah, ini personal sifatnya. Ini ya makanya ini kemudian emosi ini saya ambil alih supaya teman-teman saya ini yang mau bergerak harus izin saya karena ini saya. Kira-kira itu sih pesan yang pengen saya sampaikan. Kita tangkap itu Pak Menteri. Setidaknya kalau kita mau buat poin dari sini bahwa dari peristiwa luka yang membuat kita semua marah ini terbuka sebuah kotak Pandora bagaimana perilaku beberapa pejabat, beberapa ASN yang berlebihan ya. Ternyata memang kadang-kadang itu keadilan itu muncul dengan caranya sendiri. Iya, betul. Ya meskipun harus melalui dengan gitu. Luar biasa gitu. Pak Menteri, makasih ya. Saya juga terima kasih. Terhormat saya tuh dulu tadi mau kesini deg-degan dulu sama Bang. Wah mau diapain saya sama Bang Abang? Enggak. Karena saya lihat Bang. Saya lihat podcast Abang ini di Unsensor ini kan tajam-tajam ngeri juga kita ini. Saya sudah kadung bilang iya gitu. Tadi saya cukup keras sebenarnya itu Pak Menteri menyangkut soal pembiayaan gitu ya. Haji misalnya kan. Tapi kan ada jawabannya. Ini podcast tentang percakapan Pak Menteri. Ini percakapan antar anak bangsa. Mau Anda pejabat, mau Anda bukan siapapun. Ketika duduk di sini, ini adalah sebuah medium untuk bercakap antar anak bangsa. Agar kemudian kita semakin bermartabat sebagai warga dan juga sebagai manusia. Sekali lagi Pak Menteri, terima kasih. Sama-sama Bang, terima kasih sekali. Pemirsa, itu tadi diskusi saya dengan Pak Menteri. Ada banyak catatan karena begitu banyak ruang wilayah pekerjaannya beliau, maka saya berbicara mulai dari A sampai Z. Enggak cukup juga, tapi setidaknya itu yang kita bisa lihat hari ini bahwa ada banyak hal yang memang harus kita perbaiki juga sebagai sebuah bangsa. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.